Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala sabatika syai'un wa anta al-awwal wal akhir wal batin. Allahumma fa'ala sabatika syai'un wa anta al-alimul ghaib. Wa anta alimul ghaib wa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur bikul alhamdulillah sekaligus memposisi sadar sebagai hamba. Kebutuhan kesadaran yang menyertai kehidupan kita. Sadar sebagai hamba sehingga berpikir kita juga dalam kesadaran, batin kita dalam kesadaran, perilaku kita dalam kesadaran. Sadar tertinggi itu adalah merealisasikan perintah fasjudu, perintah untuk bersujud. Bersujud itu perilaku taat, patuh, dan tunduk dalam proses penghambaan di semua aktivitas berdunianya. Di proses semua di dunianya yang ditetapkan di dalam hati nurani adalah dia. Yang ada dia, yang wujud adalah keberadaan dia, yang dituju dia, tempat bergantung dia. Tapi orang yang sadar sebagai hamba itu akan mengembangkan diri sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, berkarya sebaik-baiknya. Kehidupan dijalani dengan sebaik-baiknya, bahkan seprofesional mungkin yang dapat dilakukan. Akan tetapi sadar sebagai hamba itu semua dilakukan karena menghamba, mengabdi kepada Tuhan. Maka pijakannya syukur, terbuka, lapang dada, nyeger. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita sadar bersolawat, berarti kita sambung. Karena untuk dapat sambung dengan Tuhan, sambung dengan Tuhan itu merealisasikan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah. Sambung dengan Tuhan itu menghadapkan wajah batin. Di dalam hati itu ada, di dalam hati itu ada nurani. Nurani ini ada kehadiran dia, diri Tuhan. Di dalam hati nurani itu ada ruh, daya kuat Tuhan, sehingga sadar bahwa kita bergerak, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu karena ada daya kuat Tuhan. Karena ada nafakhtu fihi min ruhi, karena ada tiupan ruh, ada energi dari Tuhan, sehingga rasanya untuk dijaga supaya merasakan keberadaan Tuhan. Itu bukti kita gandeng dengan, kita bersolawat dengan Nabi, sebab innallah wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, sambung dengan Nabi, nyatu dengan Nabi. Wahai orang-orang beriman, menyatulah engkau dengan Nabiku, maka engkau akan sampai kepadaku, maka engkau akan ada di dalam rahmatku. Itu fakta rasional, sehingga kita dapat berpikir jernih
berpikir jernih tanpa ditunggangi oleh ego, nafsu, ambisi, rasional kita, nalar kita itu terhubung dengan kebenaran hati nurani dan kita menjadi lapang dada. Tapi kita juga untuk selalu menjaga kejujuran sesuatu yang mesti kita jaga untuk memiliki perilaku jujur. Segala sesuatunya rusak saat ketiadaan kejujuran di dalam diri kita. Orang yang tidak jujur itu seperti wajah-wajah kita ini, wajah-wajah kita itu bertopeng, topeng kebohongan, topeng keculasan. Kita bertopeng menutupi dengan kebohongan demi kebohongan. Sekali kita bohong, lacur, maka kita akan terus menutupi kebohongan yang kita lakukan. Maka kejujuran adalah sesuatu yang butuh kita kedepankan, kita latih supaya kita berada di dalam kebenaran dan supaya kita berada di dalam perilaku berkeadilan. Apalagi saat kita mencanangkan sebuah panggung membangun peradaban baru, peradaban ilahiyah, peradaban yang mewujudkan tatanan baru, tatanan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tatanan toto titi teten karto toto raharjo, tatanan kemakmuran, tatanan kesejahteraan, tatanan berkeadilan. Kejujuran kita memang wa dzkur rabbaka fi nafsika tadru'an wa khifatal jari minal qauli. Kejujuran berada di dalam kebenaran itu terjaganya ingatan hati nurani atas keberadaan dia ditetapkan di dalam hati dengan perilaku hati-hati dan waspada. Waspada terhadap sikap dan perilaku kaku, beku, fanatik, kultus, dan berbangga-bangga, perilaku pemberhalaan diri. Banyak manusia terjebak dalam perilaku berhala terhadap dirinya. Banyak orang terjebak seperti contoh sholat dilakukan, puasa dilakukan, haji dilakukan, dan semakin sering ritual sholat dilakukan, tertib, puasa sering dilakukan dan dengan sunat-sunatnya, haji umroh dilakukan, akan tetapi justru meninggikan diri itu berpuas diri dan berbangga. Kemudian muncul di dalam benak merasa lebih suci, merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasa kemudian berkembang menjadi merasa berhak dihormati dan dihargai. Bahkan kemudian akhirnya merasa seperti sebagai yang hak menang dan sah untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian tapi sayang kemudian menindas yang dianggap di bawahnya. Itu godaan hebat pada saat seseorang itu melakukan ritual ubudiyah tanpa makna dan tanpa nilai.
Karena ubudiyah yang dilakukan kosong. Tidak ada keberadaan Tuhan. Menjadi orang-orang yang lupa, maka Allah menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri, lupa sebagai hamba. Lupa dalam perilaku penghambaan. Lupa sebagai hamba yang harus melakukan pengabdian. Akhirnya merasa bercokolnya perilaku iri, dengki, merasa lebih akibat berpuas dan berbangga terhadap ibadah yang dilakukan. Ini yang kita butuh hati-hati terhadap diri kita sendiri. Dunia itu pada dasarnya dibangun di atas sebuah kontrol dan pengendalian. Dunia itu dibangun kecenderungannya di atas kontrol dan pengendalian, kekuasaan dan kekuatan. Tepatnya bahwa dunia itu dibangun di atas sistem ketakutan. Dengan menebarkan ketakutan kepada kehidupan kolektif manusia, maka kehidupan manusia secara majemuk, secara banyak itu dapat dikendalikan. Jadi dunia dibangun di atas ilusi, ketakutan, pengendalian, dan kontrol. Semua aktivitas dunia itu, ilusi itu kan ini, dibangun di atas ini. Kemudian risalahnya atau ajaran dunia material itu adalah kebohongan demi kebohongan. Ini pada saat ya'lamuna dzahir, hanya pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia yang menjadi orientasi hidup. Sedang yang batiniah, kehidupan yang bersifat abadi, diabaikan. Kalau ketakutan itu hanya satu orang, maka bisa kita abaikan, bahkan bisa disembuhkan. Akan tetapi jika ketakutan itu adalah bersifat kolektif, bersifat banyak, maka sebuah komunitas, entah itu desa, entah itu kabupaten, entah itu provinsi, entah itu negara, maka akan mudah dikendalikan dan mudah untuk dijajah, tidak dengan sistem perang, tapi dengan sistem-sistem yang ada, ekonominya, ditakuti dengan ekonomi, ditakuti dengan dunia. Orang yang takut dengan dunia berarti dia akan cinta dengan dunia. Sehingga semua sistemnya adalah sistem dunia. Takut dengan dunia, takut dengan manusia, itu cenderung akan menjadi pengecut. Cenderung tidak berani membuka status atau membuka identitas dirinya, tidak akan berani membuka tentang identitas kebenaran. Saat kita takut, itu menjadi manusia-manusia yang cenderung pengecut. Jadi berusaha untuk menyenangkan orang lain, bersembunyi, bertelanjang di balik ketakutan itu adalah tidak berani menunjukkan tentang sebuah kebenaran, tapi dia akan mengikuti dan dikendalikan oleh orang lain, dikontrol orang lain, orang yang ditakuti itu. Kenapa saya katakan demikian?
dunia itu dibangun salah satunya ya. Ini saya mengambil salah satu momentumnya aja, karena kalau kita cerita secara keseluruhan kan terlalu panjang lebar. Kalau kita berbicara tentang ilusi itu kan elemennya banyak. Maka kita ambil salah satunya adalah ketakutan. Salah satunya dibangun di atas ketakutan. Ketakutan untuk mengendalikan dan ngontrol orang lain melalui sistem dogma dan sistem indoktrinasi. Apa itu sistem dogma? Apa sistem indoktrinasi? Apa itu sistem khayal? Itu adalah delusif dan halusinasif. Delusif, dan saya gabung saja, delusi dan halusinasi. Halusinasi, delusi itu sesuatu yang kita yakini akan adanya sesuatu. Sesuatu yang kita yakini adanya, akan tetapi tidak ada satu bukti pun, tidak ada yang diikuti itu, tidak ada satu bukti yang bersentuhan dengan apa yang disebut dengan organ, yang disebut dengan indera. Penglihatan, pikiran, rasa, pendengaran, itu tidak ada keterlibatan tentang sentuhan dengan organ, sentuhan dengan panca indera. Pijakannya hanya yakin, semata-mata hanya yakin. Anda yakin tentang adanya Tuhan. Anda percaya kepada, yakin adanya surga. Kan gitu. Pijakan Anda, ada orang yang dapat dipercaya, yang dia memiliki validasi, dia memiliki hak menjelaskan yang Quran menyebut sebagai malaikat Jibril atau sebagai nabi atau rasul, pamannya begitu. Anda percaya kepada nabi rasul itu karena adanya bukti-bukti bahwa seorang rasul itu sebagai wakil resmi Tuhan, sinyalnya atau tandanya itu ada. Tanda dia sebagai khalifatullah, tanda dia sebagai wakil resmi itu ada. Tandanya apa? Itu ada. Jadi dia dikatakan bilhaq, hak, sah, dan wenang. Katakanlah kalau presiden menang pilihan, wis jelas menang di pemilihan wae. Presiden Indonesia itu kan selalu dihujat oleh rakyatnya sendiri terus menerus, nggak ada habis-habisnya begitu ya. Saya terlepas dari apa yang dilakukan, akan tetapi penghujatan itu yang jelas-jelas kemudian dia punya SK sah sebagai presiden. Ada satu kejadian peristiwa. Kalau namanya konspirasi itu apa? Balik delusi ya. Delusi itu mimpi. Sesuatu yang tidak bersentuhan dengan panca indera sama sekali. Murni hanya yakin. Murni hanya yakin. Tidak ada pijakannya. Hasil, kalau dia membaca pun hasil dari opini. Itu delusi. Kita lihat di tengah padang pasir ada air, kolam. Setelah didekati tidak ada. Itu namanya halusinasi.
Kemudian halusinasi ini tadi ilusi ini itu sering dibangun di atas sebuah salah satunya konspirasi. Konspirasi ini membangun halu. Konspirasi ini membangun delu. Sehingga orang itu takut. Umpamanya kamu bisa membuat isu, jangan masuk daerah ini, itu daerah terlarang. Gua itu gawat, liwat-liwat. Gua itu telah banyak memakan korban, jalmo moro jalmo mati, wong moro akeh sing mati. Akhirnya menimbulkan ketakutan. Walaupun secara data ilmiah, secara data statistik belum ada kejadian orang masuk ke situ mati. Bahkan mungkin ada yang masuk keluar saja begitu. Tapi konspirasi ini dibangun atau ini dibentuk. Itu namanya konspirasi. Seperti pada saat entah benar tidaknya saya juga asumsi saya saja nggak tahu, walaupun beritanya itu juga ramai. Ada sebuah disetting kuburan, konspirasi itu adalah kuburan, kemudian dianggap sebagai kuburannya para aulia, kuburannya orang hebat. Kemudian dibuat satu isu konspirasi yang dibangun dengan sistem buzzer. Ada yang memberitakan ini kuburannya siapa, kemudian kalau datang akan mendapatkan apa. Kemudian ternyata kuburan itu di bawahnya adalah kotak amal. Sehingga orang datang itu dia akan meletakkan uang, beramal. Ternyata secara rutin kuburan itu dibuka, ternyata isinya adalah kotak, umpamanya kan begitu. Tapi konspirasinya ini kuburan sangat sakral. Kan itu kan juga ramai kan ya. Itu namanya konspirasi. Itu namanya konspirasi. Konspirasi itu pijakannya adalah kebohongan. Konspirasi itu pijakannya adalah ketidakbenaran. Konspirasi itu kecenderungannya menutup kebenaran. Ada kebenaran yang ditutupi karena ketakutan. Satu bisa jadi ketakutan karena dia tidak memperoleh kekuasaan, takut dia tidak memiliki kekuatan, tidak dianggap, takut tidak diakui, takut tidak divalidasi, maka dia menutupi kebenaran. Hampir semua cerita setelah keberadaannya para rasul, hampir semuanya di penghujungnya setelah rasulnya itu sedo, itu terjadi konspirasi, baik Nabi Soleh, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim. Ya, konkretnya kan Nabi Ibrahim juga terjadi, tapi nggak begitu besar. Tapi kemudian setelah Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu terjadi konspirasi. Setelah Nabi Isa itu konspirasi besar. Kemudian setelah Nabi Sulaiman konspirasi besar. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memiliki warisan kekayaan yang luar biasa, sehingga muncul sebuah konspirasi. Kemudian setelah Nabi Muhammad terjadi konspirasi atau tidak, saya nggak akan menyimpulkan konspirasi atau tidak, tapi dari sinilah saya akan cerita.